Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Selasa 12 Mei 1998, aksi unjuk rasa mahasiswa Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat jadi titik balik sejarah Indonesia. Indonesia tersaruk-saruk, terpincang-pincang, dan sempoyongan digebrak krisis demi krisis seperti tak habis-habis. Krisis besar ekonomi keuangan membenamkan Indonesia ke lumpur kubangan pengangguran dan pemiskinan massal. Pada saat ini sekitar 100 juta rakyat jatuh melarat, tak bekerja, mencari nafkah dengan jalan apa saja, kurang makan, terancam penyakit, dan berdiri di ambang kriminalitas. Jumlah itu setara dengan banyaknya manusia di Selandia Baru, ditambah Australia, ditambah Papua New Guinea, ditambah Taiwan, Laos, Kamboja, Apaan ini? Apaan sih Balkis, ngagetin aja? Lihat, ekonomi di Indonesia semakin menurun, rakyat semakin miskin, dan itu semua dari tangan sama Pak Soeharto. Iya nih benar, gara-gara perekonomian yang bobrok jadi gini semua. Lagian kenapa sih soal bisa dipilih menjadi presiden? Padahal kan setiap hari ada aja masalahnya. Apalagi yang jadi korban selalu rakyat. Bener tuh, aku setuju. Udah lama loh dia menjabat tapi nggak ada hasil untuk negara ini. Capek sumpah dipimpin sama pemimpin yang mementingkan golongan sendiri, apalagi dia sama sekali nggak adil. Iya sih, tapi mau gimana lagi, kita sebagai mahasiswa nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kita pasti bisa, kita harus bisa melakukan sesuatu yang mewakili rakyat dan negara ini. Kalau gitu, ayo kita demo. Soeharto harus turun, nggak bisa dibiarin. Oke, ayo kita siapkan semuanya. Tanggal 12 Mei kita harus demo untuk mewakilkan rakyat Indonesia yang menderita. Ayo, kita harus membuat demo ini berdampak bagi kita dan negara Indonesia. Kalau gitu kita hubungin seluruh mahasiswa di Indonesia dan ayo kita berdemo. Oke, kalau gitu kita siapkan yuk semuanya. Ayo. Sejak pagi, para mahasiswa sudah bersiap untuk bertemu di Gedung Nusantara. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade Polri dan militer. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Sesuai rencana kita kemarin, kita lakukan demo hari ini. Setuju! Ayo kita maju. Pak, beri kami izin masuk. Kami mau menyampaikan aspirasi kami. Maaf, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sudah aturannya tidak diperbolehkan masuk semua orang. Kalau kayak gitu, gimana para pejabat mau mendengar aspirasi kami? Ya sudah, begitu saja. Kalian tarik mundur para mahasiswa, Bapak Soeharto akan datang besok. Tidak bisa begitu dong Pak. Kalau kita mundur, Bapak Presiden tidak akan pernah mendengar aspirasi kita. Ya sudah, kalian tarik mundur para mahasiswa dan kami akan tarik mundur para petugas. Bagaimana? Oke, deal. Mundur. Butuh keadilan. Turun ke sana. Mahasiswa butuh duit. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergerak majunya pasukan aparat. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa lari dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban terus berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Tiba-tiba, salah satu mahasiswa menerobos masuk dan tewas ditembak oleh aparat. 3 mahasiswa lainnya pun tewas tertembak. Setelah demo yang menewaskan banyak orang, usaha mahasiswa tidak sia-sia. Soeharto akhirnya lengser dari jabatannya dan memberikan jabatannya kepada B.J. Habibie. Sejak beberapa waktu terakhir saat mengikuti dengan cermat bahwa situasi nasional kita mendesak untuk diberlakukannya reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa. Saya telah menyatakan pembubaran Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7.
Namun kabinet tersebut tidak dapat dibentuk karena tidak adanya dukungan. Saya memutuskan untuk berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan begitupun saya bacakan pernyataan ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti sebagai Presiden, saya sampaikan di hadapan saudara-saudara sekalian dan Dewan Perwakilan Rakyat dan juga MPR sesuai dengan UUD 45. Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie yang akan menggantikan sisa jabatan Presiden 1998 sampai 2003. Atas dukungan rakyat kepada saya untuk memimpin negara ini, saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf saya bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan Indonesia, sekiranya Wakil Presiden segera mengucap sumpah janji di hadapan Mahkamah Agung. Jakarta, 21 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Sebelum menjabat sebagai Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional sesuai dengan agama saya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang Undang-Undang Dasar dan menyerahkan segala undang-undang dan peraturannya kepada pengurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Tepat setahun yang lalu, Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Tepat setahun yang lalu juga, Jokowi mengajak DPR menyusun Omnibus Law, sebuah undang-undang sapu jagat yang bisa merevisi banyak undang-undang sekaligus. Dalam pidatonya usai pelantikan, Jokowi menegaskan Omnibus Law diperuntukkan untuk mengatasi tumpang tindih berbagai regulasi, terutama yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Puluhan undang-undang yang menghambat pencipta lapangan kerja langsung direvisi sekali. Tak lama setelah pidato itu, Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk membuat draft Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat penyusunan draft masih berjalan di tingkat pemerintah, Jokowi sudah menyampaikan harapannya agar DPR bisa merampungkan pembahasan dalam 100 hari. Tolak Omnibus Law! Tolak! Tolak Omnibus Law! Tolak! Tolak Omnibus Law! Tolak! Tolak Omnibus Law! Keadaan yang lucu membuat kedua belah pihak antara petugas keamanan dan mahasiswa semakin ricuh. Aparat keamanan pun melemparkan sejumlah gas air mata ke arah mahasiswa, dan banyak mahasiswa yang menjadi korban atas gas air mata itu. Mahasiswa pun tidak gentar dan tetap memperjuangkan keadilannya. Pada 24 April, Jokowi mengumumkan pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja khusus untuk klaster ketenagakerjaan. Keputusan itu diambil untuk merespon tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut. Penundaan ini untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk menganalisis dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan. Namun pada akhirnya, klaster ketenagakerjaan kembali dibahas oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 25 September. Menyatakan setuju secara bulat, satu menolak sehingga berdasarkan rekod penetapan tertib pasal 3 ayat 12 dan 3 ayat 13 mengacu pada pasal 164 yang disampaikan, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat. Bisa disepakati?
Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi undang-undang pada rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020.